Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Hari ini sedang ramai sekali di Amerika Serikat tentang FIT21. Dan kita akan berbicara tentang apa itu FIT21 dan apa dampaknya pada ekosistem P-Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam artikel yang ditulis oleh Cointelegraph ini teman-teman, pada tanggal 22 Mei, jadi pada tanggal 22 Mei, ini rancangan Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk abad ke-21 yang bernama FIT21, ini disahkan oleh DPR Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang undang-undang ini. Jadi ini adalah rancangan undang-undang yang mengatur tentang dunia kripto. Jadi dalam FIT21 secara umum menyerahkan kendali kripto kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC, yang dianggap oleh industri kripto sebagai regulator yang lebih santai dan lebih bisa diterima dibandingkan dengan SEC yang mengatur sekuritas. Namun kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang ini bahwa SEC akan tetap memiliki kekuatan sebagai regulator atas dunia cryptocurrency yang tidak cukup terdesentralisasi. Jadi kalau ada aset kripto yang sifatnya tidak terdesentralisasi, maka SEC akan memiliki wewenang dalam kripto tersebut, teman-teman. Jadi undang-undang FIT21 ini juga akan menciptakan cara baru bagi cryptocurrency yang dianggap sebagai sekuritas untuk dijual sebagai komoditas, teman-teman. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan dunia hukum, terutama berbicara tentang rancangan undang-undang yang pro terhadap dunia kripto. Karena selama ini kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu ada sebuah lembaga yang bernama SEC, itu hampir setiap saat melakukan gerakan-gerakan yang mengintimidasi dunia kripto, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa dampak dari pengesahan rancangan undang-undang FIT21 ini terhadap ekosistem P-Network, teman-teman. Jadi FIT21 atau Rancangan Undang-Undang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk abad ke-21 yang baru saja disahkan oleh DPR Amerika Serikat, ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi ekosistem P-Network. Ada beberapa poin utama yang bisa kita kaji, teman-teman. Yang pertama adalah kejelasan regulasi. Jadi FIT21 itu akan memberikan kejelasan mengenai peran regulator dalam mengawasi cryptocurrency, dan ini merupakan kabar baik bagi P-Network, teman-teman. Kejelasan ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang seringkali menghambat pertumbuhan dan adopsi cryptocurrency baru. Dengan regulasi yang lebih jelas, maka P-Network dapat beroperasi dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang harus diikuti, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan investor. Kemudian rancangan Undang-Undang FIT21 ini, teman-teman, ini juga memberi wewenang regulasi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas atau CFTC, teman-teman. Jadi P-Network kemungkinan harus menyesuaikan operasinya sesuai dengan klasifikasi yang diberikan oleh regulator.
Jika P-Network dianggap sebagai komoditas, maka akan berada di bawah pengawasan CFTC yang lebih ramah terhadap dunia kripto dibandingkan dengan SEC. Namun jika P-Network dianggap sebagai sekuritas, maka akan ada persyaratan kepatuhan yang lebih ketat, teman-teman. Kemudian juga dengan adanya kerangka regulasi yang lebih jelas, teman-teman, maka kita akan melihat bahwa kepercayaan terhadap dunia cryptocurrency ini secara umum dapat meningkat, dan hal ini berpotensi meningkatkan adopsi P-Network. Pengguna dan investor yang sebelumnya mungkin ragu-ragu karena ketidakpastian dalam persoalan regulasi, kemungkinan akan lebih bersedia untuk terlibat dengan P-Network setelah FIT21 diterapkan, teman-teman. Kemudian juga ada sebuah tantangan kepatuhan, jadi P-Network harus mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan regulasi yang akan ditetapkan oleh SEC atau CFTC, teman-teman. Dan ini mungkin termasuk kewajiban pelaporan, kemudian audit, dan kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen. Meskipun hal ini dapat meningkatkan biaya operasional, kepatuhan yang baik dapat memberikan legitimasi tambahan kepada P-Network di mata para pengguna dan investor. Kemudian FIT21, teman-teman, itu juga dapat mempengaruhi dinamika persaingan di pasar cryptocurrency. Jadi jika regulasi menjadi lebih jelas dan adil, maka cryptocurrency yang lebih kecil seperti P-Network kemungkinan memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing dengan pemain-pemain besar di industri ini. Namun, P-Network juga perlu bersiap untuk menghadapi kompetisi yang lebih ketat dari proyek-proyek kripto lainnya yang juga akan berusaha untuk memanfaatkan kerangka regulasi yang baru ini, teman-teman. Kemudian juga FIT21 ini juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi konsumen yang bisa menjadi keuntungan bagi P-Network, teman-teman. Jadi dengan regulasi yang lebih ketat terhadap praktek penipuan dan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna, ekosistem P-Network dapat menawarkan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi penggunanya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, secara keseluruhan, kalau kita lihat dari Cointelegraph ini, bahwa FIT21 ini akan membawa potensi perubahan yang signifikan bagi P-Network dan ekosistem cryptocurrency secara umum. Kejelasan regulasi dan pembagian wewenang antara SEC dan CFTC dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk inovasi dan pertumbuhan. Namun di sisi lain, P-Network harus bersiap untuk menavigasi tantangan kepatuhan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan ini. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat elek petir, ignore the hater. Silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.